Jadi tahun depan tuh nanti perpajakan pasti diperketat. Apalagi udah mau sistem Kortek. PPN mau jadi 12%, naik 1%. Nah itu mempengaruhi dampak dari inflasi juga. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Bapa sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih menyertai kami Bapa. Memimpin kami Tuhan, menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik ya Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi pada kali ini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni membahas tuntas khususnya untuk tahun depannya, tahun 2025. Di mana banyak sekali kejadian yang kita tunggu. Sementara ini di Oktober ya, di Oktober akan ada pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang baru tentunya. Kemudian apa yang akan terjadi di tahun depan di mana inflasi terus akan terjadi, kemudian kenaikan suku bunga yang terjadi dan banyak hal ya, terutama kalau kita sendiri ya, apabila ada di antara kalian semua yang mengikuti pasar Indonesia, market Indonesia di mana ekonomi sekarang lagi kurang bagus lah ya, lagi turun-turunnya. Dan sebelum kita mendengar apa sih yang ingin disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, di sini saya ingin sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa menguatkan kita semua, menguatkan dan memotivasi kita tentunya dalam kehidupan kita. Yang kali ini kita ambil di Amsal, kitab Amsal. Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5 akan saya bacakan untuk kalian semua. Amsal 21 ayat 5 berbunyi seperti ini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sekali lagi ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi di sini dibilang orang yang rajin itu akan mendatangkan kelimpahan. Jadi apapun yang kita lakukan, bidang apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bila kita melakukan dengan terus-menerus secara konsisten dan kita rajin di dalamnya, tentunya akan membuahkan hasil. Tapi di sini bilang orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Jadi dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu, janganlah tergesa-gesa. Seperti yang akan dibahas oleh Evangelis Dotoni pada kesempatan kali ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman kita yang ada di Jepang ya. Soalnya tadi malam, tepat tanggal 8 Agustus ya 2024 terjadi gempa disertai dengan tanah longsor sekitar 7,1 skala Richter ya. 7,1 skala Richter, di mana itu katanya bisa mengundang bahayanya tsunami. Jadi itu di daerah Miyazaki, itu dekat perairan ya, diminta terus si pemerintah Jepang itu melakukan peringatan dengan membunyikan alarm tsunami ya secara terus-menerus. Dan kalau saya lihat sih kemarin di beritanya itu para warga yang tinggal di sekitar pantai. Jadi pemerintah Jepang itu meminta mereka untuk menjauhi wilayah pantai tersebut. Dan juga kebanyakan sih orang-orang pada tidur di mobil ya. Karena takut kali ya kalau terjadi gempa susulan. 7,1 lumayan sih. Ya mudah-mudahan ya semua yang ada di sana, terutama orang-orang Indonesia tentunya dilindungi ya. Dilindungi dan nggak terjadi apa-apa deh. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan langsung saja mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya untuk tahun depan 2025. Selamat menyaksikan.
Halo Pak Daud. Iya, saya ada di restoran Goyang Lidah, Oh, di mana itu Pak? Solo. Oh, Solo. Oh, aduh. Menunya apa Pak? Saya sukanya cabai. Capcay. Iya, Oh, luar biasa Pak Daud. yuk kita doa ya. Ya Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutub, bebaskan dari kegelapan. Kuasa itu bekerja saat kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya Pak. Ada pesan apa Pak? Atau mungkin ada yang mau dibahas Pak? Ini Jonas. Ini sekarang udah mulai harga-harga naik itu Jonas. Iya Pak. Posisi sekarang adalah deflasi. Daya beli Deflasi. masyarakat turun. Betul? Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, Jonas, kita harus namanya bertahan, berdoa dengan iman. Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa yang mendaki di bukit batu, Jonas. Ya, lagu ciptaan Pak Daud itu ya. Tuhan memberi kita kekuatan seperti rusa mendaki di bukit apa? Batu. Di Habakuk Pak ya. Oh iya. Gimana Jonas? Nah, deflasi ini disebabkan kenapa Pak Daud? Pertama, secara ekonomi makro, itu pertama karena global dunia. Ya. Kedua, karena utang negara. Oh, ya. Ketiga, karena banyak namanya bansos, Bansos. bantuan sosial. Kenapa? Karena kan bukan penerimaan, tapi pengeluaran negara. Iya Pak. Jelas? Jelas. Jelas, Jonas? Jelas Pak. Jelas, Jonas? Ya Pak. Gimana, Jonas? Hah? Ya Pak. Nah, jadi bukan penerimaan tapi pengeluaran, Jonas. Nah, Ya. apalagi tahun depan itu ada makan gratis bergizi. Program terbaru ya. Itu kan juga pengeluaran, Jonas. Ya, dan itu sangat besar Pak ya. Nah, itu juga ada pengaruh juga karena nanti mempengaruhi APBN dan termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Iya. Nah, kalau lihat secara global untuk tahun depan itu inflasinya naik. Globalnya ya. Nah, apakah karena dolar sama emas masih bisa naik Pak? apa? Emas dengan dolar. Penting saat ini adalah wait and see, yaitu melihat dulu, menunggu dan melihat. Ya. Menunggu dan apa, Jonas? Melihat. Menunggu dan melihat. Pokoknya jangan mengambil buru-buru sikap keputusan, tapi menunggu, melihat keadaan, wait and see. Ya Pak. Jadi tahun depan itu nanti perpajakan pasti diperketat, apalagi udah mau sistem kortek. Ya Pak. Nah, kedua pajak mau dinaik, PPN mau jadi 12%, naik 1%. Nah, itu mempengaruhi dampak dari inflasi juga. Oh, ya. Gimana Jonas? Ya Pak, dampak inflasi. Dan itu mempengaruhi secara global menyeluruh makroekonomi Indonesia. Iya. Ekonomi. Nah, nanti dampaknya kedua nanti di UMKM juga.
Nah, sistematik gitu loh. Tetapi yang jelas, untungnya presidennya adalah Prabowo, sehingga mengambil sikap nomor satu keamanan. Jadi negara aman dulu. Ya, Gimana Jonas? ya, negaranya aman dulu Pak. Untuk negara apa? Aman Karena dulu. dengan aman itu otomatis kegiatan ekonomi bergerak tahap demi tahap, melambat atau cepat itu tergantung keamanan negara. Ya, Kedua, kepastian hukum. ya, Semua menunggu wait and see untuk menunggu pelantikan presiden, kabinet yang baru. ya, Dan terutama sekarang kunci adalah satu, siapa menteri keuangannya. Apa Thomas? Jonas? Siapa menteri keuangannya? Nah, dan kedua, kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan. Ya, Nah, itu mempengaruhi sekali dalam keputusan investor untuk masuk Indonesia. ya, Dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh presiden terpilih itu betul-betul menentukan sekali pasar di global di dunia. termasuk investor dari China Pak yang rencana juga akan menguasai nanti banyak hal di Indonesia. Semua punya hal. Semua itu akan wait and see untuk menunggu presiden terpilih nanti itu kebijakannya gimana, kepastian hukumnya gimana, kebijakan fiskalnya gimana, itu mempengaruhi semua. Ya. Itu pandangan saya, karena saya kan pernah di pengaman presiden, pernah ada di teman-teman kongko-kongko Mawan Timpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Iya. Nah, dan itu sangat menentukan arah, Jonas. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Masuk akal, Pak. Hah? Masuk akal, Pak Daud. Itu sangat menentukan, Jonas. Ya. Nah, menurut Jonas gimana? Itu enggak pendapat saya? Iya, Pak. Jadi memang sekarang ini waktunya adalah untuk wait and see. Tahun depan Indonesia tetap aman. Karena BI kan independen. Beda dengan Iya. LPSK-nya, BPK, OJK kan semua sinergi. Jadi posisi Indonesia aman untuk tahun depan. Aman ya. Tapi gejolak, batuk-batuk, ekonomi pasti tetap ada. Iya. Apalagi nanti BBM naik. Oh, ada rencana naik, Pak ya, BBM ya? Nah, arahnya demikian. Ya kita berdoa supaya tidak naik lah. Ya, Pak. Gimana pandangan saya secara makroekonomi, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Hah? Setuju, Pak. Hah? Setuju, Pak. Jadi kita memang harus wait and see dulu juga, Pak. Yang penting. Semua wait and see semua. Tidak boleh mengambil langkah terburu-buru. Iya. Nah, semua itu akan ada kegiatan bergerak itu nanti setelah kabinet baru terbentuk. Ya. Kedua, program 100 hari arah kebijakan gimana? Itu menentukan sekali. Ya. Dan DPR MPR-nya gimana? Ribut-ribut atau tidak? Gejolak atau tidak? Makanya untuk menghadapi tahun depan itu harus koalisi pemerintahan itu harus mayoritas di DPR, terutama di parlemen ya. Iya. Gimana menurut
Jonas. Iya Pak. Pak, terkait perang ini kan isunya akan melebar segala macam, itu kan nanti juga terkendala mungkin tentang pangan. Perang Pak. Apa Jonas? Perang Israel. Israel nanti pengaruhnya ada nanti di logistik ya. Logistik itu berhubungan dengan impor, distribusi. Karena kan itu ada laut lepas toh. Ya. Nah, itu nanti pasti gejolak harga juga. Ada di sini gejolak harganya 3, yaitu pertama itu minyak, kedua emas, ketiga US dollar. Itu sangat sekali pengaruh ini secara global, Jonas. Iya Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya Pak, setuju Pak Daud. Tapi tahun depan aman-aman aja. Oke, lanjut Jonas, tanya jawab. Pak Daud, sedikit Pak tentang kuasa gelap ini Pak. Ini kan banyak mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang merasa ini serangan kuasa gelap. Merasa ada serangan kuasa gelap, mungkin pekerjaan nggak bisa berhasil karena serangan kuasa gelap. Jadi banyak yang disangkut pautkan karena kuasa gelap kan, Pak. Nah, itu harus dilihat dulu dengan menguji roh dulu. Tapi yang penting semua suruh doa, darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Darah Yesus bentengi. Ya, itu terus setiap hari lah. Biar aman. Oke, Pak. Oke, langsung. Oke, yang pertama Angelitus Suri, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Salam Pak Daud. Nah, gimana? Mohon doa pemutusan dari kutub. Ini ada kutubnya nih Thomas. Ada ya, kutub. Angkat tangan ya. Ya Pak. Darah Yesus hancurkan segala kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan ya. Pak Daud, terima kasih. Oke, berikutnya Bu Fiona. Mau tanya apa Bu? Ya silakan Bu, dibuka suaranya. Oke. Ya, mau tanya apa Bu? Iya Pak, mau tanya Pak, kita ada kutub keturunan nggak Pak? Masih ada kutub keturunan nggak Pak? Ini ada kutub sialnya nih, ada yang nutup. Angkat tangan ya. Nah, ya. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus hancurkan kutub. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Doa ini selama sebulan ya. Suami istri ya. Lanjut Jonas. Ya. Ya Pak. Berikutnya Ibu Ida Simanjuta, silakan Bu. Iya Pak. Tanya apa Ibu Ida? Malam Pak. Ya. Selamat malam. Mau tanya Bu? Mau tanya apa Bu? Saya mau tanya, ada kuasa gelap nggak mengganggu saya? Ini udah bebas Ibu. Amin. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat. Amin. Lanjut. Ya, berikutnya Pak Ade atau Ibu Iriani. Ya, silakan Bu, dibuka suaranya. Ya, mau tanya apa Pak, Bu? Suaranya dibuka dulu.
Oke. Ya, Tanya apa? Ayo lebih lah. Jadi duduk. Bangun. Ini anak saya kan autis Pak Daud. Waktu kecil bisa lihat hantu. Apakah sekarang sudah besar ini masih bisa lihat hantu atau Ini tidak? kalau ini bukan masalah setan. Ini Apa? kejiwaan. Oh, apa ada kutuk dalam keluarga kami gitu dok? Udah enggak ada. Udah. Oh, Kita doain ya. 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 Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, dan Yesus sucikan. Amin. Doa darah Yesus sembuhkan ya tiap hari ya. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Dok. Pak Heru Susanto. Ya, kalau Mbak Ya, masih ada kutuk nggak Pak? Coba Pak doakan Pak. udah enggak ada ini. Amin, haleluya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke Jonas. Pak. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Jadi semuanya sudah dibahas ya, kenaikan pajak yang akan naik lagi 1%, di mana kemarin udah naik jadi 11%, sekarang jadi 12%. Kemudian tentang pelantikan Presiden Prabowo tentunya di Oktober nanti dan apa yang akan dilakukan dalam 100 hari pertamanya. Kemudian juga tentang inflasi yang terus terjadi, kemudian market ya yang tentunya lagi tidak menentu dan Pak Dautoni sudah kasih tahu jawabannya apa yang harus dilakukan. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang merasa terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yafta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dautoni ini atau Pastor Dautoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi saya bacakan yang tadi ya, Amsal 21 ayat 5 ini sebagai pengingat untuk kita semua. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, jangan tergesa-gesa, wait and see. Baiklah sahabat dan kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Terima kasih kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Bapa berkati kami, sertai kami Tuhan, jauhkan kami dari kejahatan, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu ya Bapa. Pimpin kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Berkati kami semua ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.